Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulis Wandi, NPM 2021 1450 0532, kelas R1G. Tahapan pertumbuhan manusia. Tahapan pertumbuhan manusia, bayi yang tumbuh menjadi anak-anak atau orang dewasa, menua dan menjadi lansia, merupakan bagian dari tahapan pertumbuhan manusia. Berikut adalah tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi dari dalam kandungan hingga kematian. Rentang waktu pertumbuhan manusia dari bayi tumbuh menjadi anak-anak ataupun orang dewasa yang menua menjadi lansia, merupakan bagian waktu pertumbuhan manusia. 1. Fase pernata atau dalam kandungan. Fase pernata masa di mana seluruh anggota tubuh janin terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan selama 9 bulan. 2. Fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popok penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi, dan melakukan hal-hal yang lain. 3. Fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahapan pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan hal-hal sendiri seperti makan, minum, menulis, menggambar, dan kemampuan lainnya. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhirnya bersiap bersekolah. Anak sudah terlibat dalam kegiatan akademi di fase kanak tengah dan akhir dalam masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya akan menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya pubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan usia pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebutnya pubertas. Proses mendorong perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi, berat badan bertambah besar, alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut daerah tertentu, menstruasi dan mimpi basah, hingga perubahan pada suara. 6. Fase dewasa. Fase dewasa muda membuat seorang menjadi lebih prima. Fase dewasa untuk berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dan berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga prima, mandiri, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk diri dan orang lain. 7. Fase lansia dewasa akhir. Lansia mengalami penuaan. Fase lansia ditandai dengan proses penuaan. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik, fungsi kognitif, dan promotorik. Lansia juga mengalami kemunduran. Perkembangan juga memiliki hukum-hukum, dan hukum itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum rekapitulasi, hukum bertahan dan mengembangkan diri, hukum irama perkembangan. Ada 5 hukum perkembangan manusia. 1. Hukum konvergensi. Ini menekan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang terpendapat demikian adalah William Strand, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Hukum tempo perkembangan, bahwa pertumbuhan jiwa tiap-tiap anak berlain menurut tempo masing-masing perkembangan anak yang ada. Ada yang cepat, ada pun yang lambat. Teori rekapitulasi disebut juga hukum genotik dan paralelisme embriologis, sering diungkapkan dengan menggunakan ungkapan emisi Haeckel on recapitulasi Filgoni.
adalah hipotesis sejarah bahwa perkembangan embrio hewan dan perembuhan hingga kehamilan atau penetasan melewati tahap-tahap primai dan mewakili tahap dewasa berturut-turut dalam evolusi nenek moyang. Juga hewan itu dirumuskan pada tahun 1820 oleh Steensekers berdasarkan karya Johnny Meskel yang setelah itu juga dikenal sebagai hukum Meskel series. Teori rekulturasi disebut juga hukum genotik verisme, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbulnya dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri, dan dorongan mempertahankan diri terwujud misalnya pada dorongan makan, menjaga keselamatan diri sendiri, anak menyatakan perasaan lapar, haus, sakit dalam bentuk menangis. Hukum irama perkembangan. Hukum irama ini mengungkapkan bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan anak, akan tetapi tentang irama ritme perkembangan. Jadi perkembangan anak tersebut mengalami gelombang pasang surut. Adapun tugas perkembangan masa remaja adalah berusaha mampu menerima keadaan fisik, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlain, mencapai kemandirian emosional dan lain. Sekian dan terima kasih.